Waalaikumsalam. Silakan masuk yuk Pak. Oke. Tadi Mas ya yang nelpon saya. Iya Pak, betul sekali Pak. Dapat nomor telepon dari mana Mas? Kira kalau boleh tahu saya. Ya dari temen kemarin Pak dikasih gitu. Ada baiknya kan biar lebih dekat lagi ya kan. Iya. Ada baiknya kita perkenalan dulu, nama Masnya siapa, asal sekolahnya dari mana, Iya. biar lebih enak gitu kan. Iya Pak. Ya perkenalkan Pak, nama saya Ginta Haloman Lubis. Saya bersekolah di SMA Negeri 2 Tebo Pak. Oke. Sekarang Bapak lagi yang perkenalan ya. Iya. Nama Bapak aslinya Dindi Miftahul Rizky. Bapak masih ngampus. Jadi kira-kira nih kalau Bapak boleh nanya sama siapa tadi namanya Ginta kan? Ginta. Boleh nanya sama Masnya, kira-kira udah pernah melakukan konseling belum? Sudah pernah sih Pak, cuman saya kurang mengerti gitu. Kurang mengerti. Jadi menurut Mas konseling itu seperti apa? Konseling itu seperti ya mempermudah kita lah buat menyelesaikan masalah gitu Mas. Oke. Biar lebih jelasnya lagi, biar enak kan, Bapak jelasin lagi konseling itu seperti apa. Gitu. Konseling itu adalah kegiatan yang kita lakukan sekarang, di mana saya menjadi konselor dan Masnya menjadi klien untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi selebihnya dari itu, di konseling itu ada azas-azasnya. Sekarang saya jelaskan dulu azas yang pertama, yaitu ada azas kegiatan. Di mana Masnya melakukan kegiatan konseling, melakukan kegiatan konseling bersama saya sebagai konselor. Intinya tuh Mas itu berperan aktif di dalam konseling ini. Terus yang kedua yaitu ada azas keterbukaan. Azas keterbukaan ini Masnya melakukan atau bercerita tentang masalah Mas secara terbuka gitu. Tidak istilahnya bahwa santai aja gitu, nggak usah grogi, istilahnya secara terbuka lah gitu. Yang ketiga itu ada azas kerahasiaan. Jadi Masnya nggak perlu takut, karena di sini ada sistemnya kerahasiaan. Jadi Mas nggak perlu takut, nanti takutnya misalnya saya bercerita sama Bapak ini, atau Bapak cerita di luar, enggak. Soalnya kami mempunyai azas kerahasiaan. Jadi kalau boleh tahu kira-kira masalah Mas itu seperti apa? Saya gitu kayak minder gitu Pak. Minder seperti apa itu Mas? Ya saya tuh kayak dibanding-bandingin gitu Pak. Soalnya kakak saya tuh kayak alumni sana di sekolah SMA 2 juga. Oh, alumni SMA 2 juga. Iya Pak. Terus Ya kebetulan kakak saya tuh kayak melebihi saya lah Pak, dari segi otak, prestasi atau segala pun gitu Pak. istilahnya dari segi apapun unggul gitu ya. Iya Pak, sangat sering banding-bandingin gitu lah Pak. Yang bandingin ini siswa lain, teman-teman atau guru atau apa gitu Pak? Ya ada teman-teman juga, ada guru juga Pak gitu. Kayak ya di sama-samain lah Pak gitu. Oh, jadi istilahnya Banding-banding. Masnya ini dibilang seperti ini ya, kakaknya dulu gini, adiknya gini ya. Dibilang Masa adanya gini masa gitu adanya gitu. gitu. Oh, iya. Kira-kira nih ada nggak Mas itu melakukan kesalahan gitu di sekolah atau apa gitu kan, sampai ada yang bandingin seperti itu? Ya kalau saya sih Pak dari segi tingkah laku gitu ya baik-baik aja gitu, belajar ya ikut, dari nakal gitu nggak ada. Cuman otak saya tuh pas-pasan Pak, jadi ya sering banding-bandingin gitu lah Pak. Dibandingin sama teman gitu. Ya ada teman, ada guru juga gitu. Ada guru juga yang seperti itu. Ya. Oke. Jadi ibaratnya Mas ini tadi minder gitu kan, karena orang itu ngomong-ngomongin gitu ya kan? Iya Pak, banding-bandingin gitu. Nah, kira-kira ada nggak Mas gitu mencari pembelaan tentang hal itu, atau pernah bantah omongan mereka, atau pernah bilang sama mereka kalau ini pernah nggak kira-kira? Ya pernah sih Pak. Nah, seperti apa? Ya kadang kan setiap orang tuh beda-beda Pak. Ya betul. Nggak mungkin sama gitu. Jadi kakaknya ini tadi berprestasi di sana.
ya gitulah Pak. Ranking 2 gitu. Sedangkan saya kadang masuk 10 besar, kadang enggak gitu kan Pak. Ya lumayan lah kalau menurut saya seperti itu kan ya, namanya manusia beda-beda ya kan, nggak bisa juga kita harus nyamain. Oh saya juga Iya. seperti itu. Jadi sebenarnya ya juga sih, sebenarnya nggak boleh juga dibanding-bandingin seperti itu kan, apalagi guru nih tadi kan. Tapi mungkin kalau menurut saya guru itu bilang kamu seperti itu, bilang masnya seperti itu tadi bukan niat buruk kalau menurut saya. Mungkin niat guru tadi biar mas itu lebih semangat lagi, biar giat lagi buat belajarnya gitu. Jadi kalau bisa kita tuh ngambilnya tuh jangan negatif thinking, positive thinking aja sama gurunya. Jadi ibaratnya kalau menurut saya gurunya itu tadi biar mas itu tambah semangat dengan cara dia ngomong kayak gitu sama mas, biar mas itu bisa jadi seperti kakak mas tadi. Nggak perlu kayak mana ya, ibaratnya tuh mas itu nggak perlu masa gurunya gini banding bandingin, enggak, emang semua itu beda-beda, setiap manusia beda-beda. Cuman kalau menurut saya guru itu tuh biar mas itu semangat belajarnya, lebih giat lagi belajarnya, biar bisa seperti kakaknya mas itu tadi gitu. Ya paham Pak. Banget. Jadi kira-kira ada masnya masih ada tertekan apa gitu sama temen atau gurunya Ya saya ya kayak merasa gimana gitu Pak, minder lah. dengan yang tadi, Iya Pak, sama karena temen kayak itu tadi? ya sering banding-bandingin gitulah Pak. Kira-kira mas bisa nggak kalau misalnya ngomong sama mas, pernah nggak mas ngomong seperti ini sama temannya, orang itu semuanya beda-beda nggak usah bandingin gitu. Pernah nggak kira-kira? Pernah kok Terus Pak. jawabannya seperti apa? Ya kayak mereka diam aja Pak, selesai itu nggak ada lagi. Jadi kakaknya mas tadi sering berprestasi itu di bidang apa? Ya kayak di bidang olahraga gitu atau ke akademik. Oh, Ya itu Pak. jadi mas ini tadi mindernya karena hal itu, minder karena kakak sering dibanding-bandingin sama kakaknya. Iya Pak. Sekarang kakaknya kalau boleh tahu kakaknya sekarang gimana? Eh, kuliah Pak di Jambi itu. Oh, Jambi. kuliah Jambi. Oke, oke, oke. Jadi kakaknya sekarang ada di rumah ya? Udah pulang. Oh, udah pulang. Jadi kakaknya pulang kemarin pas Lebaran apa gimana? Sebelum Lebaran Pak, karena ya tahu sendiri nggak boleh mudik gitu. Oh, jadi dia bisa mudik. Nah, Udah iya. rapid. Udah Pak. Jadi pernah nggak ngomong sama kakaknya kalau misalnya saya tuh minder kak, sering dibedain sama guru atau sama siswa, pernah nggak cerita sama kakak? Belum sih Pak, karena kakak jarang pulang gitu Pak. Paling juga. Kalau solusi dari bapak sih juga bagusnya ngomong sama kakak gitu kan, mungkin kakaknya ada solusi juga, entah itu penyemangan ataupun ngajarin Karena gitu. nggak ada waktu gitu Pak, sibuk terus dia. Sibuk terus ya. Oke, jadi kalau menurut bapak sih ya, ya bapak ini cuman bisa ngasih saran, ngasih solusi sama bapak. Itu tergantung niat masnya aja. Niat mas itu pengen nggak gitu kan, bisa nggak ngelakuin hal ini. Kalau misalnya nggak ada niat dari hati mas ya susah. Jadi ibaratnya semuanya itu tergantung mas juga akhirnya gitu. Gimana baiknya itu juga mas juga. Tapi bapak di sini ngasih saran sama mas, ngasih solusi sama mas. Kalau misalnya bisa mas lakuin ya bagus gitu ya kan. Nah, kalau misalnya solusi dari saya ngomong, ceritalah sama kakaknya, ngomong sama kakaknya, berinteraksi sama kakaknya. Ya misalnya kalau misalnya dia sibuk ya ditelepon, kak kira-kira sibuk nggak gitu, tanyain sama dia, ini mau cerita gitu kan. Ngomong lah apa yang ada unek-unek gitu kan, ngomong sama dia. Mana tahu dia bisa ngasih saran atau suruh belajar lagi sama dia. Oh jadi kan masnya bisa paham gitu. Jadi masnya itu sekarang sama kakak ada di rumah. Ada. Berarti lagi kumpul semua ya? Lagi kumpul, cuman ya itu tadi sama keluarga. Gimana cara ngomongnya gitu? Nggak apa-apa, seharusnya nggak apa-apa. Ya. Ada orang tua pun nggak apa-apa. Mana tahu orang tua juga bisa ngasih saran. Ya kan
saya tuh malu lah Pak. Nggak apa-apa, kalau misalnya ada orang tua malah bagus yang bisa ngasih saran, terus ya sama keluarga sendiri apa salahnya gitu ya kan. Saya sungkan gitu Pak mau ngomongnya gitu. Ya nggak apa-apa, kalau sekali-kali nggak apa-apa lah, namanya juga kita cari solusi buat masalah itu kan. Nah jadi ada baiknya kita ngomong, ada kakak, ada mungkin ada orang tua juga bagus, entah itu ada saudara-saudara yang lain mungkin bisa ngasih solusi lebih lagi kan, ada bagusnya juga gitu. Terus saya coba Pak. Ya bagus. Bisa juga sih Ginta kalau misalnya mau itu kan, lihat-lihat motivasi kayak kan banyak sekarang motivator tuh biar lebih semangat lagi belajarnya Iya. gitu. Jadi lebih paham lah gitu tentang itu kan. Ibaratnya nanti pas ada yang ngomong kayak gitu lagi, Ginta udah bisa, oke, aku bakal lebih lagi daripada ini, aku bakal bisa jauh lebih dari hal yang dibilang-bilang sama mereka. Ginta itu beda sama kakaknya gini-gini, pokoknya Ginta harus buktikan sama orang itu aku bisa lebih dari kakaknya gitu. Oke, misalnya dari akademik Ginta kalah, dari prestasi Ginta kejar, prestasi kalah, akademiknya kejar, jangan dua-duanya kalah, jadi ada penyemangat gitu. Emang ya kalau bisa dibilang setiap orang itu memang berbeda lah, mungkin dari segi ini dia kalah, dari segi ini dia menang, pokoknya ada kekurangan itu ada kelebihan, itu pasti gitu. Jadi kalau solusi dari bapak itu cobalah Ginta itu niat dalam hati, kalau misalnya aku bakal bisa lebih dari kakak gitu. Jangan ngeluh, minder diomongin ini udah namanya manusia ya, emang seperti itulah omongannya kan. Jadi ibaratnya lebih giat lagi dalam belajarnya gitu. Misalnya bapak nggak usah dengerin orang apa gitu, misalnya memang kalau misalnya Ginta terlalu minder sama orang itu, udahlah diamin aja. Waktu sholat nggak usah pikirin hal-hal yang seperti itu. Yang penting niat, kita belajar lagi lebih giat, kejar lagi biar lebih bisa seperti kakaknya gitu sih kalau dari bapak. Sering-sering juga Gin lihat-lihat motivator, kan ada tuh sekarang di YouTube udah banyak itu kan. Nah jadi sering juga lihat itu lebih bagus. Terus yang bapak suruh tadi konsultasi sama kakaknya, ngomong sama kakaknya gimana bilanglah keluhan Ginta itu gini kak di sekolah gini, mana tahu dari orang tua, dari kakak juga bisa ngasih solusi. Jadi kalau misalnya Ginta sungkan lah, ada papa ada mama, enggak masalah, di keluarga itu semuanya sama. Mungkin kalau nggak dari kakak nggak ada solusi, dari orang tua juga bisa jadi solusi gitu. Jadi beranikan dirilah buat ngomong sama mereka itu. Nah itu sih menurut bapak, kalau misalnya ya kalau kita melakukan hal seperti ini, bapak lupa nyampein sama Ginta mungkin ya. Kita berbatas waktunya Gin. Jadi nggak bisa lama juga. Ya nggak apa lah Pak. Yang penting ya saya udah paham lah. Alhamdulillah lah. Sedikit banyaknya paham lah gitu. Kalau seperti itu ya. Ya udah. Kira-kira mungkin masalah kita hari ini selesai. Jadi apa yang bapak ingetin sama Ginta tadi, yang bapak omongin sama Ginta tadi, kiranya bisa membantu Ginta. Ya terima kasih banyak lah Pak. Asal solusi yang bapak kasih gitu. Oke, siap. Ya udah duluan ya Pak. Oke. Hati-hati ya Gin. Ya Pak.